Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kembali kita akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official. Yang pertama dari Sri Murni. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, kalau ada harta wasiat dari kakek, garis miring ayah dari ibu, ibu duluan meninggal dan kakek juga sekarang telah meninggal, apakah saudara seibu masih dapat harta wasiat dari kakek? Mengingat dari lahir saudara seibu sudah diadopsi oleh orang lain. Tolong dijawab Ustadz, terima kasih. Kali ini kita mohon maaf karena memang isi dari pertanyaan ini agak sedikit sulit kita memahami kemana arahnya. Kita ulangi lagi sekali lagi pertanyaannya. Kalau ada harta wasiat dari kakek, ayah dari ibu, ibu duluan meninggal dan kakek juga sekarang telah meninggal, apakah saudara seibu mana ini? Apakah saudara seibu kakek? Kalau saudara seibu kakek, tentu saja mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum kakek. Kalau tidak ada ahli waris yang lain yang mendinding saudara seibu itu, karena saudara seibu kakek itu juga ahli waris. Kalau memang arahnya ke sana, maka itulah jawabannya. Tapi kalau saudara seibu dari ibu, atau saudara seibu dari yang bertanya, itu sedikit agak membingungkan ini. Jadi yang bisa kita jawab, coba kita pahami adalah bahwa yang dimaksud dengan saudara seibu di sini agaknya adalah saudara seibu dari almarhum kakek, karena kakeklah pewarisnya, kakeklah yang meninggal dan kakeklah yang punya harta. Jadi kalau ada cerita ahli waris, itu ahli waris kakek, disebutkan saudara seibu, mestinya itu saudara seibu dari kakek. Jadi kalau kakek meninggal dunia, kakek punya saudara seibu, tentu saja saudara seibu itu ahli waris kakek dan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan kakek selama tidak ada ahli waris lain yang mendindingnya. Kalau saudara seibu kakek itu satu orang, berhak mendapatkan 1/6. Kalau saudara seibu kakek itu lebih dari satu orang, 2 dan seterusnya, maka mereka berkongsi, berbagi rata pada sepertiga. Demikian. Hasanah, ini suamiku nggak dapat warisan padahal nomor 2 dia. Laki-laki, mereka bersaudara 5. Wah, kalau begitu dibicarakanlah. Dibicarakanlah secara kekeluargaan tentu saja. Kalau memang mertua Anda meninggal dunia dan suami Anda itu adalah anak kandung dari almarhumah mertua Anda, tentu ia ahli waris yang tidak dapat didinding oleh siapapun. Jadi kalau memang ia berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, tapi kemudian ia dihalangi untuk mendapatkan haknya, maka itu telah terjadi kesalahan yang fatal. Pertama, dibicarakanlah secara kekeluargaan dengan menghadirkan orang-orang yang disegani dalam keluarga itu, yang kata-katanya didengar oleh yang lain, mudah-mudahan bisa dilaksanakan apa yang sebaiknya, yang sesungguhnya. Tapi kalau cara itu nggak bisa dilakukan dan kita ingin mendapatkan hak, tidak ada jalan lain kecuali membawanya ke pengadilan, ranah pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik. Assalamualaikum Ustadz, saya ada 6 saudara, 1 laki-laki. Bagaimana ini? Assalamualaikum Ustadz, saya ada 6 saudara, 1 laki-laki, meninggal tidak punya anak. 1
saudara perempuan, anaknya perempuan, dan bikin rumah bersama istri. Istri siapa ini? Tapi dari penjualan tanah warisan orang tuanya dan istrinya tidak bekerja. Bagaimana cara mengatur hak warisnya masing-masing? Terima kasih Ustadz. Aduh. Mohon maaf saudara yang bertanya, kelihatannya kita belum bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan ini karena kita merasa ini masih perlu diperjelas lagi, dirinci lagi pertanyaannya. Karena kalau tidak jelas pertanyaannya, tentu saja nanti kita keliru dalam memberikan jawaban. Demikian. Silahkan untuk diulangi lagi pertanyaannya dan insya Allah kita akan memberikan jawaban semampu yang bisa kita berikan. Erma Salamah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya istri dari suami yang sudah meninggal, punya anak 4, 1 laki-laki, 3 perempuan. Tapi yang laki-laki meninggal sebelum ayahnya meninggal. Dan almarhum punya kakak laki-laki 1. Apakah kakaknya itu dapat warisan juga ya? Saya dari Cirebon, terima kasih. Anda punya suami dan suami Anda meninggal dunia. Anda bersama suami memiliki 4 orang anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi yang laki-laki itu sudah duluan meninggal dunia. Nah, di sini tidak disebutkan apakah anak yang laki-laki itu punya keturunan. Jadi kalau anak yang laki-laki yang sudah meninggal dunia itu tidak punya keturunan, maka yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan itu hanya 3 orang anak perempuan saja. Jadi 3 orang anak perempuan itu bagiannya 2/3. Kemudian Anda selaku istri, bagian Anda 1/8. Tentu ada sisanya. Ada 1/8, ada 2/3, maka dalam hal ini KPK-nya atau asal masalahnya dalam istilah faraid 24. 1/8 bagian Anda selaku istri itu sama dengan 3/24. 2/3 untuk 3 orang anak perempuan itu sama dengan 16/24. Kalau dijumlahkan 3/24 tambah 16/24 itu 19/24. Masih ada sisa 5/24. Lalu sisanya ini kemana? Nah, tadi disebutkan bahwa almarhum suami Anda itu punya saudara. Maka sisa harta yang 5/24 itu menjadi hak dari saudara-saudara kandung dari almarhum suami Anda. Demikian. Kita ulangi sekali lagi. Dari harta warisan suami, perlu diperhatikan harta warisan suami itu adalah harta yang menjadi milik penuh suami selama hidupnya. Kalau itu harta bersama, katakanlah 1 M misalnya, berarti yang menjadi harta warisan suami Anda hanya 500 juta. 500 jutanya lagi itu mutlak menjadi milik Anda. Dari 500 juta harta warisan suami Anda itu, Anda berhak mendapatkan 1/8 atau 3/24. Jadi 3/24 kali 500 juta sama dengan sekian, itulah yang menjadi hak Anda selaku istri. 3 orang putri Anda itu, putri suami Anda itu berhak mendapatkan 2/3 atau 16/24. 16/24 kali 500 juta sama dengan sekian, menjadi hak dari 3 orang putri dari almarhum suami Anda itu. Berbagi ratalah mereka di 16/24 tadi. Kemudian sisanya ada 5/24. Nah, kali 5/24 kali 500 juta sama dengan sekian, itu menjadi hak dari saudara-saudara kandung almarhum suami Anda itu. Kalau saudara-saudara kandung almarhum suami Anda semuanya laki-laki, maka berbagi ratalah mereka di 5/24 itu. Kalau ada laki-laki ada perempuan, lizzakari mithlu hazzil unsayain. Berlakulah rumus, masing-masing saudara laki-laki dihitung 2 bagian dan masing-masing saudari perempuan dihitung 1 bagian. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Paldi Wadaka. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
Ada seorang kakek mempunyai tanah 5 hektar. Seorang kakek mempunyai anak laki-laki 3 orang. Yang 2 meninggal dunia, yang 1 masih hidup. Yang hidup dia tidak punya anak. Yang 2 sudah meninggal, di antaranya 1 memiliki anak laki-laki 2. Apakah kedua anak itu masih berhak mendapatkan warisan, sementara pamannya yang masih hidup tidak mau memberikan tanah kepada 2 anak laki-laki? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jadi yang kita pahami di sini bahwa almarhum kakek pada saat ia meninggal dunia, ahli warisnya yang masih hidup ada 1 orang anak laki-laki dan ada 2 orang cucu dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal dunia. Ketiga-tiganya nih ahli waris. Anak laki-laki ahli waris, cucu juga ahli waris dari almarhum kakek. Tapi karena almarhum kakek masih punya anak laki-laki, maka cucu dalam hal ini terdinding. Dia ahli waris yang terdinding disebabkan adanya anak laki-laki dari almarhum kakek. Kendati demikian, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 8, wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila dalam pembagian harta warisan ada kerabat, anak yatim, orang miskin, maka berbagi rezekilah kamu yang mendapatkan bagian dari harta warisan itu kepada mereka, dan berbicaralah kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 8 ini memerintahkan kepada sang paman untuk berbagi rezekilah dengan 2 orang keponakannya itu, walaupun angkanya, walaupun kadarnya tidak ditentukan, supaya hubungan kekeluargaan itu dapat terpelihara dengan baik. Amalkanlah firman Allah dalam Al-Quran itu, karena memang harta warisan ini kan tidak ada sedikit pun jerih payah kita di situ. Tidak ada tetes keringat kita pun yang jatuh untuk mendapatkan harta warisan itu, karena itu secara otomatis saja itu. Kalau bahasa kami di kampung Labuhan Bili, mohon maaf tersebut nama kampung saya di Labuhan Batu, Labuhan Bili, itu namanya rezeki nomplok lah itu. Datang menjadi hak kita dengan sendirinya. Oleh karena itu janganlah mengabaikan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 8 itu. Berbagi rezekilah dengan 2 orang keponakan tadi sehingga kekeluargaan dapat terpelihara dengan baik. Wallahu a'lam. Nurdin Nurdin SOS. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, istri setelah menikah dengan suami, kemudian suami dapat warisan dari orang tuanya, apakah ini harta bersama atau harta pribadi? Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Dalam kaitan hubungan suami dan istri memang ada harta pribadi, ada harta bersama. Yang dikategorikan dalam harta bersama antara suami dan istri itu hanyalah harta yang didapatkan, dicari, diusahakan setelah menikah. Baik yang mengusahakannya suami atau yang mengusahakannya istri, atau dua-duanya bekerja sama punya bisnis untuk mendapatkan harta itu misalnya. Maka itu menjadi harta bersama. Yang apabila terjadi perceraian, cerai hidup atau cerai mati, harta itu dibagi 2, separuh menjadi hak suami, separuh menjadi hak istri. Walaupun kalau harta itu berbentuk aset, misalnya sertifikatnya atas nama suami atau sertifikatnya atas nama istri, tidak menghalangi, tidak membuat harta itu menjadi harta pribadi, itu tetap menjadi harta bersama. Demikian. Tapi kalau harta yang sifatnya warisan, walaupun didapatkan harta warisan itu setelah menikah, maka itu tetap menjadi harta pribadi dari orang yang mendapatkan warisan. Misalnya suami dan istri, dalam case inilah, mereka sudah berumah tangga sekian lama, lalu salah seorang, katakanlah dalam case ini tadi, orang tua dari suami meninggal dunia. Ya, orang tua dari suami meninggal dunia, maka si suami mendapatkan warisan dari orang tuanya. Itu harta pribadi suami, bukan harta bersama dengan istrinya. Sehingga pada saat nanti suaminya meninggal dunia, maka apa yang menjadi hak pribadi suami itu menjadi harta warisan suami sepenuhnya, tidak dibagi 2 dengan istrinya.
istri hanya mendapatkan 1/8 dari harta warisan suaminya itu. Demikian. Wallahu a'lam. Muklas. Pak Ustadz, saya mau tanya, ibu saya pertama nikah sama bapak yang dulu punya anak 2, 1 laki-laki 1 perempuan. Setelah suami ibu saya meninggal, ibu saya nikah dengan bapak saya, punya anak 5. Setelah abang dan kakak tiri menikah, harta dibagi 3, abang dan kakak tiri saya serta ibu saya. Setelah abang dan kakak tiri saya meninggal, apakah anak abang tiri saya masih dapat bagian dari ibu saya? Tolong dijawab Pak Ustadz. Berarti itu cucu. Seandainya ibu Anda meninggal dunia, apakah anak-anak dari anak ibu Anda dengan suaminya yang pertama? Sebenarnya itu bukan saudara tiri, itu saudara seibu dengan Anda. Jadi dalam istilah faraid itu ada kandung, ada saudara seibu, ada saudara sebapak. Saudara kandung akhun syaqiq, kalau perempuan ukhtun syaqiqah, saudara kandung, satu ayah satu mak. Kemudian kalau saudara seayah artinya ayahnya sama, cuma emaknya berbeda. Namanya akhun lil ab kalau laki-laki, atau ukhtun lil ab kalau perempuan. Kemudian dalam case ini itu saudara seibu sebenarnya. Artinya ibu Anda dengan saudara Anda itu sama, tapi ayahnya berbeda. Ibu Anda pernah 2 kali menikah, suaminya yang pertama lahirlah mereka. Kemudian setelah meninggal dunia suami yang pertama ibu menikah dengan bapak Anda, lahirlah 5 orang anak. Kemudian hubungan Anda dengan anak ibu dari suami yang pertama itu adalah saudara seibu. Artinya 5 orang anak ibu dari suaminya yang kedua dengan 2 orang anak ibu dari suaminya yang pertama itu saudara seibu namanya, saudara seibu. Jadi seandainya lah 2 orang saudara seibu Anda atau 2 orang anak ibu dari suaminya yang pertama itu meninggal dunia dan mereka punya keturunan, itu kan cucu ibu juga. Apakah mereka mendapatkan bagian dari harta warisan ibu pada saat ibu Anda meninggal dunia? Itu tergantung. Kalau ibu Anda masih memiliki anak laki-laki, pada saat ibu Anda meninggal masih memiliki anak laki-laki, maka cucu dalam hal ini terdinding untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.